Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah makan belum? Alhamdulillah sudah. Kok menurun suaranya ya? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semua, hari ini kita bisa ketemu lagi untuk pertemuan hari ini di mata kuliah Manajemen Pesantren dan Pendidikan Non-Formal. Sebelum saya lanjut ke materi kita hari ini, stand up please, silakan berdiri. Jadi saya akan mengecek fokus dan semangat teman-teman dengan tepuk 1, 2, dan 3. Jadi instruksinya seperti ini. Kalau tepuk 1, tangan tidak ketemu. Tepuk 2, tangannya ketemu tapi hentakannya seperti ini. Dan tepuk 3, tepukannya lebih kencang dengan iramanya seperti ini. Bisa? Bisa. Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2. Ada yang tidak fokus ya? Oke, kita lanjut. Tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Sit down please. Silakan duduk kembali. Sepertinya hari ini ada yang kurang, ada yang tidak hadir ya sepertinya. Izin Pak. Ya. Ada 2 orang yang tidak hadir atas nama Syifa dan Rifat. Syifa dan Rifat. Ya, tanpa keterangan. Tanpa keterangan. Ya. Oke. Terima kasih informasinya. Ya. Minggu lalu saya sudah sempat menjelaskan terkait dengan manajemen pesantren dan pendidikan non formal. Ada beberapa materi yang sudah saya sampaikan. Ada yang masih ingat? Izin Pak. Jadi minggu lalu itu kami telah mempelajari konsep-konsep tentang manajemen pesantren dan pendidikan non formal. Very good. Jadi minggu lalu kita sudah berbicara tentang konsep. Saya punya pertanyaan untuk teman-teman semua berkaitan dengan materi kita hari ini. Kalau kita mencari tahu informasi di luar sana dan kita bertanya-tanya kepada seseorang, itu bisa disebut apa kira-kira? Izin Pak. Itu bisa disebut mencari informasi. Cari informasi. Ada yang lain? Izin Pak, penelitian. Penelitian. Very good. Semuanya benar. Jadi materi kita hari ini ada hubungannya dengan penelitian atau mini riset, atau penelitian dalam skala yang lebih sederhana. Nah, manfaat dari mini riset ini, teman-teman semua, kita bisa mengetahui apa yang terjadi secara real atau apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Jadi dengan mini riset, kita bisa tahu bagaimana kejadian itu dan bahkan kita bisa memberikan kontribusi atau berupa solusi dari apa yang kita teliti itu. Nah, itu manfaatnya kita melakukan mini riset. Baik, untuk hari ini teman-teman, ada setidak-tidaknya 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, topik-topik mini riset manajemen pesantren dan pendidikan non formal yang terintegrasi dengan agama, sains, dan moderasi beragama. Yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan atau menghubungkan manajemen pesantren dan pendidikan non formal sebagai objek penelitian terkait dengan nilai-nilai agama, sains, dan moderasi beragama. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyusun pertanyaan di dalam melakukan yang namanya mini riset. Nah, untuk masuk ke materi kita hari ini, teman-teman silakan untuk menyimak video yang akan saya tampilkan. Silakan dipahami dan dianalisis dengan baik kontennya. Hai teman-teman semuanya, di video ini kita akan belajar bersama-sama tentang riset manajemen pesantren dan pendidikan non formal yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama, sains, dan moderasi beragama. Berikut ini adalah tema-tema yang dapat kita jadikan sebagai topik dalam meneliti tentang pesantren dan pendidikan non formal yang terintegrasi dengan agama, sains, dan moderasi beragama, yakni kepemimpinan, kurikulum, program
mini riset yang terintegrasi dengan agama, sains, dan moderasi beragama. 1. Kepemimpinan kiai dan ajaran moderasi beragama untuk santri di pesantren. 2. Kurikulum pesantren berbasis sains dan moderasi beragama. 3. Program pelatihan peningkatan keterampilan anak-anak putus sekolah. 4. Peluang dan tantangan pengembangan sekolah non-formal studi di sana belajar anak-anak berkebutuhan khusus. Di dalam mengintegrasikan topik riset kita dengan nilai-nilai agama, sains, dan moderasi beragama, kita harus memahami dan melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, untuk mengintegrasikannya dengan nilai-nilai agama, kita harus mencantumkan dalil, seperti ayat-ayat Al-Quran atau hadis di dalam mini riset kita. Misalnya, topik riset kita tentang kepemimpinan di pesantren, maka kita harus menjelaskan dalil Al-Quran atau hadis yang ada hubungannya dengan kepemimpinan. Kita jelaskan apa hubungan topik tersebut dengan dalil yang kita cantumkan. Kedua, untuk mengintegrasikannya dengan moderasi beragama, kita harus menemukan poin apa di dalam riset kita yang menunjukkan aspek-aspek moderasi beragama, seperti komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Kita bisa mengintegrasikan salah satu aspek tersebut di dalam riset kita. Ketiga, aspek sains. Dari masalah atau fenomena yang kita teliti, apakah hal tersebut menunjukkan sesuatu yang bersifat saintifik, seperti proses, cara kerja, atau fenomena yang kita lihat dapat terukur atau tidak. Jika hal yang kita teliti dapat terukur, maka kita bisa menjelaskan bahwa hal tersebut sebagai fenomena saintifik di dalam riset kita. Nah, gimana? Mudah kan? Demikian cara kerja integrasi agama, sains, dan moderasi beragama di dalam riset kita. Sekarang, waktunya kita mengimplementasikannya di dalam riset kita. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, tadi sudah cukup jelas di video yang kita lihat bagaimana topik-topik yang kita angkat di dalam mini riset itu apa saja. Bagaimana cara kita menghubungkan manajemen pesantren dan pendidikan non-formal dengan nilai-nilai agama, sains, dan juga moderasi beragama. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sebagai hal yang sangat penting berkaitan dengan mini riset. Di dalam menyusun pertanyaan mini riset, perhatikan 3 hal berikut ini. Pertama, pertanyaan sesuai dengan judul. Jadi apa yang kita tanyakan itu harus sesuai dengan judul kita, bukan yang lain. Contoh, judul kita tentang kepemimpinan kiai dan ajaran moderasi beragama untuk santri di pesantren. Maka pertanyaan yang kita tanyakan terkait dengan itu. Misalnya, bagaimana pandangan Bapak atau Ibu tentang moderasi beragama? Apa masalah moderasi beragama di lembaga Bapak atau Ibu? Berikutnya, bagaimana strategi kepemimpinan Bapak atau Ibu dalam mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama untuk santri di pesantren? Dan berikutnya, materi atau kitab-kitab apa yang digunakan untuk mengajarkan santri tentang moderasi beragama. Yang berikutnya, pertanyaan tadi itu usahakan mendalam, menggali informasi apa yang kita butuhkan sesuai dengan judul kita. Dan yang terakhir adalah jumlah pertanyaan kita itu akan mengikuti dengan kebutuhan dari pertanyaan kita. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh buku yang sudah diterbitkan, adalah hasil dari mini riset teman-teman mahasiswa saya di kelas yang lain di semester sebelumnya. Jadi mereka melakukan hal yang sama, mini riset, dan mereka terbitkan. Nanti buku ini juga akan saya bagikan kepada teman-teman sebagai contoh dan panduan di dalam menulis mini riset. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Izin Pak, apa manfaat belajar mini riset bagi kami sebagai mahasiswa? Very good question. Pertanyaan yang sangat baik. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, mini riset itu sangat penting apalagi bagi kita mahasiswa. Karena dengan kita turun ke lapangan dan mengetahui informasi yang benar-benar terjadi sesuai dengan apa yang kita ketahui itu, maka kita akan bisa menyampaikan informasi kepada orang lain yang benar. Yang kedua, ini juga bisa dijadikan sebagai
bentuk kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak yang lain di mana tempat kita datang meneliti, misalnya di pesantren. Sewaktu-waktu kita bisa bekerja sama dengan mereka karena kita sudah tahu apa program mereka dan apa yang menjadi masalah mereka. Seperti itu. Baik, saya kira kita sudah belajar cukup jauh tentang konsep. Sekarang waktunya kita untuk praktek secara kelompok. Jadi teman-teman akan menyusun bagaimana rencana judul dan juga pertanyaan terkait dengan mini riset yang akan teman-teman lanjutkan sebagai tugas kelompok di mata kuliah ini di minggu yang akan datang. Kalau begitu, sekarang waktunya teman-teman untuk berkelompok. Satu kelompok ada 3 orang dan ada yang 4 orang. Berarti sekarang ada kira-kira 3 kelompok di dalam kelas ini. Silakan untuk duduk secara berkelompok. Baik, teman-teman semua, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya persilahkan kepada kelompok 1. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1, dari kelompok kami membuat judul yaitu tentang promosi pesantren berbasis digital di Gorontalo. Dan kami memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana strategi Bapak atau Ibu mempromosikan pesantren melalui platform digital? Kedua, konten-konten apa saja yang biasanya dibuat untuk mempromosikan pesantren Bapak atau Ibu? Dan yang terakhir, melalui media apa saja Bapak dan Ibu biasanya mempromosikan konten-konten pesantren? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2, dari kelompok kami merencanakan judul Kurikulum Pesantren Berbasis Moderasi Beragama, Studi di Pesantren Hubulo Gorontalo, dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kurikulum berbasis moderasi beragama di pesantren Bapak atau Ibu? Yang kedua, bagaimana proses mengajarkan moderasi beragama untuk santri-santri di pesantren Bapak atau Ibu? Dan yang ketiga, apa kendala yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum berbasis moderasi beragama di pesantren Bapak atau Ibu? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 dengan rencana judul Program Sekolah Non-Formal Berbasis Sains dalam meningkatkan kompetensi sains pada siswa disabilitas, dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja program sekolah berbasis sains di sekolah Bapak atau Ibu? Yang kedua, kompetensi apa saja yang dikembangkan pada siswa berbasis sains? Dan yang ketiga, apa peluang dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan program sekolah berbasis sains untuk siswa disabilitas di sekolah Bapak atau Ibu? Ya, tepuk tangan. Ya, teman-teman semua, apa yang sudah teman-teman presentasikan tadi sudah mengarah kepada apa yang diharapkan dari perkuliahan ini. Bagaimana kalian mengerti untuk melakukan yang namanya mini riset di dalam manajemen pesantren dan pendidikan nonformal yang terintegrasi dengan agama, sains, dan juga moderasi beragama. Ya, ada yang bisa memberikan highlight atau poin-poin yang digarisbawahi dari perkuliahan kita hari ini? Silakan. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu topik-topik penelitian manajemen pesantren dan pendidikan non-formal yang terintegrasi dengan sains dan agama. Oke, ada lagi yang lain? Silahkan. Izin Pak, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bagaimana menyusun pertanyaan di dalam mini riset manajemen pesantren dan pendidikan non-formal. Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi apa yang teman-teman simpulkan tadi adalah apa yang menjadi inti dari perkuliahan kita hari ini. Setidak-tidaknya kita memahami topik apa yang tepat kita pilih untuk dijadikan topik dalam mini riset kita. Yang berikutnya
bagaimana kita menghubungkan manajemen pesantren dan pendidikan non formal itu dengan nilai-nilai agama, sains, dan juga moderasi beragama. Dan yang terakhir, tentu bagaimana cara kita menyusun pertanyaan di dalam mini riset kita. Nah, proyek ini akan menjadi penilaian di mata kuliah ini, sehingga saya berharap teman-teman bisa membuat tugas ini sangat baik, sehingga nilainya juga pun akan sangat baik. Nanti kita ketemu di minggu depan, kita akan melakukan proyek ini bersama-sama, akan langsung turun ke lapangan melakukan yang namanya mini riset. Saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.